Hai sahabat pencinta film India, semoga sahabat semua punya uang yang banyak dan bisa beli apapun yang sahabat inginkan. Imaika Nodigal, rilis tahun 2018 ini dibintangi oleh aktor-aktris Tamil top bergenre thriller psikologis. Karena film ini blockbuster, mari kita bedah alur ceritanya. Anjali, seorang petugas CBI cantik yang mengikuti George menghantarkan uang tebusan untuk Jessica, anaknya. George mengikuti semua instruksi penculik lewat telepon agar menghantar uang tersebut ke sebuah mobil putih besar. Pada saat George membuka pintu mobil tersebut, George pun terkejut. Ternyata petugas CBI yang ada di dalamnya. Sang penculik tahu kalau CBI menyadap telepon George. Sang penculik mengancam George akan membunuh anaknya jika George bersekongkol dengan kepolisian. George pun menangis dan meyakinkan penculik bahwa ia tidak mengetahui mengapa kepolisian bisa terlibat dalam masalahnya. George menaruh uang tebusan itu ke dalam mobil dan mengemudikan mobil tersebut ke arah sesuai arahan penculik. Penculik menyuruh George membawa uang tersebut ke atas gedung. Polisi sudah mengintai George dari atas gedung yang berbeda. Sang penculik menyuruh George untuk menjatuhkan tas berisi uang ke bawah. George pun menurutinya. Setelah tas berisi uang itu terjatuh, kepolisian berusaha mengejar penculik tersebut, tapi tidak berhasil. George dan polisi menemukan sebuah koper besar di dasar lantai gedung tersebut. Koper itu pun dibuka. Ternyata koper itu berisi mayat Jessica. Semua polisi terkejut. George dan istrinya pun Kepolisian menemukan kasus kematian Jessica sama dengan kasus 5 tahun yang lalu yang dilakukan oleh seorang pembunuh berantai yang menyuntikkan zat pembeku darah. Sang penculik tidak meninggalkan jejak apapun, termasuk CCTV di tempat kejadian. Cerita pun beralih ke kesibukan Anjali sebagai seorang ibu. Di rumah, Anjali menghantarkan anaknya pergi ke sekolah. Di perjalanan, Anjali ditelepon untuk melihat berita penting di televisi. Anjali pun berhenti pada sebuah salon dan menonton televisi di situ. Berita itu menayangkan siaran langsung dari seorang penculik dan pembunuh berantai yang mengaku dirinya Rudra. Ia pun mengatakan bahwa ia masih hidup walaupun berita sudah menyiarkan kalau Rudra sudah tewas 5 tahun yang lalu dan memojokkan Anjali sebagai polisi. Ia berjanji bahwa 6 hari ke depan ia akan menculik korban lagi dan menantang Anjali apakah Anjali bisa menangkapnya. Berita pun ramai dengan berita penculikan tersebut. Sementara itu, kepolisian sibuk membedah kasus penculik yang mengaku Rudra. Anjali meyakinkan kepolisian bahwa ia dan timnya mampu menangkap penculik tersebut. Di lain tempat, terlihat segerombolan pemuda di atas jalan layang. Salah satu di antara mereka menjatuhkan botol ke bawah jalan dan membuat pengendara sepeda motor di bawah menjadi marah. Dialah Arjun. Arjun adalah mantan kekasih Kriti. Mereka terlihat mabuk-mabukan di situ. Cerita pun flashback ke 2 tahun yang lalu. Saat itu Arjun masih menjadi seorang dokter. Arjun dikagumi seorang wanita cantik berkostum badut. Ia adalah Kriti. Arjun menjadi penasaran dengan Kriti. Mereka pun berkenalan dan makan bersama. Kriti memperkenalkan bahwa dirinya seorang pelajar komunikasi visual dan magang menjadi seorang model. Juga pernah bekerja untuk berita di televisi swasta. Tapi Arjun langsung menyatakan cintanya pada Kriti. Kriti pun terdiam. Lalu Arjun menghantarkan Kriti pulang. Arjun menginginkan Kriti untuk jadi kekasihnya dan memeluk Kriti. Setelah itu mereka menjadi dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Tibalah hari kelulusan untuk Kriti. Arjun menghadiri acara kelulusan tersebut. Kriti memberitahu Arjun kalau dirinya adalah broken home dan tidak memiliki siapapun selain Arjun. Setelah itu Kriti meninggalkan Arjun begitu saja. Cerita pun beralih ke Anjali dan kepolisian yang sedang melakukan konferensi pers bahwa Rudra sudah tewas 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba semua orang yang menghadiri konferensi tersebut mendapatkan pesan bahwa Rudra masih hidup. Kepolisian meminta Anjali untuk segera mengusut kasus penculik Rudra. Petugas Nageswaran bertemu dengan Anjali dan memberikan Anjali sebuah kaset yang berisi tentang penculikan yang mengaku Rudra dan meminta uang tebusan.
Tapi kaset itu rusak karena digosokkan Nageswaran ke bajunya. Anjali pun marah dan menampar Nageswaran karena bertindak bodoh. Mungkin dalam isi kaset tersebut masih banyak informasi penting dan mengusir Nageswaran pergi. Anjali menganalisa video dari kaset tersebut. Anjali yakin kalau sang penculik adalah orang yang cerdik. Sang penculik datang ke sebuah apartemen dan merusak CCTV di sana untuk membunuh seorang pria dengan tangannya lalu pergi. Anjali dan kepolisian menemukan sebuah mobil yang tergeletak di tengah jalan. Itu adalah mobil seorang anak menteri. Lalu Pak Menteri dan rombongan datang. Anjali dan Pak Menteri pun mengikuti semua arahan sang penculik. Anjali memasang GPS agar kepolisian tahu kemana ia pergi. Tapi pada saat Anjali menuju stasiun, alarm keamanan berbunyi dan keamanan mengambil semua peralatan dan senjata Anjali. Anjali pun masuk tanpa peralatan dan masih menelpon sesuai arahan penculik. Anjali pun masuk ke dalam kereta dan mengikuti instruksi penculik. Tapi Anjali diminta turun dari kereta. Sang penculik merusak sinyal CCTV dan mematikan lampu di stasiun. Lalu menemui Anjali. Sang penculik memakai penutup muka yang hanya memperlihatkan matanya saja. Sang penculik meminta tas berisi uang itu pada Anjali. Anjali mencoba menangkap tangan penculik dan mengaitkannya dengan borgol. Tapi malah tangan Anjali lah yang terborgol. Dan sang penculik pun pergi dengan membawa uang. Setelah penculik itu pergi, lampu dan CCTV pun aktif. Polisi datang menolong Anjali. Anjali kembali ke TKP. Penculik menelpon menteri kalau ia sudah mematikan bomnya dan memberitahu kalau anaknya ada di dalam bagasi mobil tersebut. Saat bagasi mobil tersebut dibuka, ternyata anak menteri sudah tewas. Dan sang penculik pun pergi bebas membawa uang tersebut. Di lain tempat, kakak Arjun, Vinod, memarahi Arjun untuk move on. Vinod menunjukkan foto mesra Kriti bersama pria lain. Arjun pun terkejut dan menghubungi teman Kriti, Jenny, lewat telepon. Arjun bertanya di mana keberadaan Kriti. Jenny pun menjawab bahwa Kriti akan menikah 1 minggu lagi di Bangalore. Arjun meminta izin kepada Vinod untuk pergi ke Bangalore menemui Kriti dan meminta jawaban mengapa Kriti meninggalkannya. Arjun pun berjanji setelah ia mendapatkan jawabannya, maka Arjun pun akan kembali secepatnya. Arjun diantar temannya Vetri ke Bangalore. Di perjalanan, Arjun bercerita bahwa sekarang Kriti sedang dekat dengan Surya. Surya adalah teman dekat Kriti, sesama model. Arjun sering menemukan Kriti dan Surya akrab. Arjun sering cemburu dengan keakraban Kriti dan Surya. Arjun tidak menyukai profesi Kriti sebagai seorang model karena Arjun takut Kriti akan meninggalkannya. Arjun sering menjadi peminum ketika ia mengingat Kriti. Sejak saat itu mereka sering berselisih. Arjun menuduh Kriti selingkuh dengan Surya. Seperti ibunya, Kriti pun tersinggung dan meninggalkan Arjun. Sampailah Arjun pada sebuah restoran. Arjun dan temannya duduk bersantai. Terlihat Arjun menyuapi anak Anjali dengan es krim. Anjali pun datang. Ternyata Arjun adalah adik dari Anjali. Anjali tidak suka melihat Arjun menjadi seorang peminum karena Anjali takut terjadi hal yang buruk pada Arjun. Vinod pun menceritakan kalau Kriti akan menikah. Anjali pun meminta Arjun untuk melupakan Kriti dan pergi. Di kursi lain ada penculik berantai yang menguping semua pembicaraan Arjun dan Anjali. Keesokan harinya, Anjali mendapat telepon dari penculik bahwa ia akan melakukan penculikan lagi. Anjali dan kepolisian sibuk melacak siapa yang akan diculik. Di lain tempat, penculik mengikat Arjun lalu memukulnya dengan kayu dan dibawa dengan mobil. Seorang polisi memberitahu Anjali kalau Kriti telah diculik dengan modus penculikan yang sama seperti penculik berantai. Anjali menyusun siasat dengan kepolisian. Anjali menelpon Vinod menanyakan keberadaan Arjun dan Vinod. Tapi Vinod menjawab bahwa mereka sedang menghadiri acara pernikahan Kriti. Tapi Vinod terpisah dengan Arjun karena tempat pernikahan Kriti menjadi ribut dan dipenuhi dengan polisi. Semua media meliput berita penculikan Kriti. Anjali dan kepolisian menyusun rencana penangkapan penculik berantai.
tiba-tiba penculik berantai menayangkan siaran langsung penculikan Kriti. Penculik menantang Anjali untuk selamatkan Kriti. Anjali dan kepolisian mulai mencari Kriti dan dimulai dengan pemadaman kota Banglor. Semua kepolisian sibuk. Anjali dan kepolisian menemukan ayah Kriti yang membawa uang tebusan dan menaruhnya pada sebuah bilik telepon umum. Kepolisian terus mengintai bilik telepon umum tersebut. Seorang berpakaian hitam terlihat mengambil tas uang tersebut lalu membawanya pergi. Polisi terus mengintai dan mengambil gambar sang pembawa tas. Di lain tempat, polisi dan timnya menemukan tempat di mana Kriti diculik. Lalu polisi pun menyelamatkan Kriti yang sudah bersimbah darah. Anjali yang sedang mengintai pria pembawa tas menemukan pria itu dan menembaknya. Tapi pria itu masih bisa berdiri dan lari membawa tas. Dan pria itu adalah Arjun, adik Anjali. Polisi yang lain bersiap untuk menembak Arjun, tapi Anjali dengan sigap menembak Arjun pada bagian yang tidak mematikan. Arjun pun tumbang. Anjali berlari menghampiri Arjun dan mencoba membangunkan Arjun. Di lain tempat, Kriti dinyatakan tewas. Berita penculikan Kriti pun ramai di media. Semua wartawan berbondong-bondong hendak mewawancarai Anjali saat Anjali mendatangi Arjun di rumah sakit. Nyawa Arjun pun masih bisa diselamatkan. Dokter menemukan sebuah handphone di kantong Arjun dan memberikannya pada Anjali. Anjali menemui Vinod kenapa Arjun bisa terlibat dalam penculikan tersebut. Tiba-tiba Narayan menelpon Anjali dan bertemu di TKP. Anjali pun menyetujuinya. Narayan menunjukkan rekaman CCTV di TKP sebelum Kriti diculik. Di situ terlihat Arjun bersama dengan Kriti. CCTV menunjukkan dengan jelas kalau Arjun adalah orang yang terakhir bersama Kriti sebelum Kriti diculik. Narayan menunjukkan tempat mayat Kriti ditemukan. Dalam mayat Kriti ditemukan sidik jari dan DNA yang sedang dianalisa dokter forensik. Jika hasil forensik tersebut cocok, maka Arjun adalah orang yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kriti. Anjali gugup dan menyangkal semuanya. Tapi Narayan menunjukkan mobil Arjun ada di TKP. Polisi membuka bagasi mobil Arjun. Ternyata seluruh uang tebusan yang diminta penculik berantai ada dalam mobil bagasi Arjun dan lengkap dengan barang bukti lainnya. Kepolisian menyangka kalau Rudra sang pembunuh berantai adalah Arjun, adik dari Anjali. Anjali terus menyangkalnya dan yakin kalau Arjun bukan Rudra. Anjali berjanji pada kepolisian akan secepatnya mengungkap siapa itu Rudra yang sebenarnya. Di rumah sakit, Arjun tersadar dan hendak pergi menemui Kriti. Vinod dan Vetri menghentikan Arjun untuk tetap tinggal karena di luar banyak polisi. Vinod memberitahu Arjun kalau Kriti masih hidup dan dirawat pada rumah sakit yang berbeda. Vinod meminta penjelasan Arjun kenapa Arjun bisa terlibat dalam penculikan Kriti. Arjun pun menjelaskan semuanya. Arjun datang menemui Kriti di malam pernikahan Kriti. Arjun menjelaskan bahwa dirinya tersiksa dan tidak bisa melupakan Kriti. Begitupun juga dengan Kriti. Tapi Kriti memilih untuk memutuskan Arjun dan meninggalkan Arjun. Arjun pun kecewa. Tapi Arjun teringat perkataan Kriti kalau Kriti masih mencintainya. Arjun pun berbalik dan mencari Kriti. Arjun berulang kali menghubungi Kriti, tapi Kriti tidak menjawabnya. Terlihat Kriti pergi ke depan dan Arjun pun mengikutinya. Arjun tidak menemukan keberadaan Kriti, tapi Arjun terus mencarinya. Tibalah pencarian Arjun di mobilnya. Arjun menemukan Kriti terkunci dengan penuh luka di mobilnya. Tiba-tiba seseorang memukul Arjun dari belakang. Arjun pun pingsan. Pada saat Arjun tersadar, Arjun berada di tempat asing dan ditelepon penculik untuk mengikuti perintah penculik jika ingin Kriti selamat. Dan Arjun pun mengikuti perintahnya untuk mengambil uang tebusan dari ayah Kriti yang ditaruh di bilik telepon umum sesuai arahan penculik. Begitulah cerita Arjun. Arjun mencoba untuk pergi dari rumah sakit tersebut. Tanpa sengaja, Arjun melihat pemberitaan dirinya di televisi. Di situ dikabarkan bahwa Arjun adalah terduga untuk kasus penculikan yang mengatasnamakan Rudra. Arjun pun mencoba untuk kabur. Semua polisi menangkap Arjun, tapi Arjun berhasil melumpuhkan semua polisi dan kabur.
Penculik berantai merasa bahagia bahwa seluruh media memberitakan Rudra adalah Arjun. Ibu Anjali bertanya pada Anjali, kenapa semua pemberitaan di televisi memberitakan kalau Arjun terlibat dalam kasus penculikan. Polisi datang dan mengenakan tahanan rumah untuk semua keluarga Anjali dan Anjali pun kembali bertugas. Arjun menyamar jadi seorang dokter menemui Kriti di rumah sakit. Teman Kriti, Jenny, berjaga di situ. Anjali menelpon Jenny dan berbicara pada Arjun agar Arjun menyerahkan diri dan Anjali berjanji akan membantu Arjun. Tapi Arjun menolaknya karena ia yakin kalau dirinya bukan Rudra dan berjanji pada Anjali untuk mengungkap siapa Rudra yang sebenarnya dan menyelamatkan Kriti karena Kriti adalah saksi kunci siapa Rudra yang sebenarnya. Kriti sengaja diberitakan tewas agar penculik tidak mencoba untuk membunuh Kriti kembali. Arjun mencoba memecahkan siapa Rudra dengan Vinod dari kejadian yang dialami Arjun sebelum penculikan Kriti. Arjun dan Vinod mendatangi TKP dan memeriksa di situ. Arjun terus menganalisa dan mencari CCTV di sana. Semua CCTV di tempat itu hilang. Tapi Arjun menemukan satu CCTV yang tersisa di seberang jalan. Arjun dan Vinod menyelinap masuk ke ruangan CCTV dan memeriksa semua CCTV pada malam kejadian tersebut. Arjun dan Vinod menemukan gambar yang diduga Rudra, tapi ia hanya ternampak dari belakang. Tiba-tiba seorang petugas masuk dan mencoba menggagalkan Arjun dan Vinod. Tapi dari rekaman CCTV tersebut terlihat petugas CCTV sedang berbicara dengan terduga Rudra. Arjun pun langsung menghajarnya. Petugas Nageswaran menemui Anjali ke rumah Anjali untuk menyerahkan kasus Rudra. Sebelum Anjali, kasus ini sudah ditangani oleh polisi yang bernama Inspektur Martin. Ia adalah salah satu polisi terbaik di kepolisian. Tapi Inspektur Martin diskors dengan tuduhan HAM dan dibebas tugaskan karena selalu membunuh tersangka dimanapun tersangka ditemukan. Dan sekarang Martin sudah tidak bertugas sejak 4 tahun yang lalu. Martin terlihat di pemakaman istrinya 1,5 tahun yang lalu dan tidak jelas keberadaannya hingga sekarang. Kepolisian mencurigai kalau Martin adalah Rudra. Arjun dan Vinod sampai di rumah terduga Rudra. Mereka menggeledah rumah dan menemukan sketsa foto dan tulisan tentang siasat penculikan dan gambar Anjali, Arjun serta Kriti yang sudah terstruktur dengan rapi. Arjun meminjam telepon Vinod untuk mengambil gambar terduga Rudra dari foto yang terpajang di dinding rumah tersebut dan mengirimnya pada Vetri. Arjun menelpon Vetri dan mengatakan kalau foto yang dikirimnya adalah foto terduga Rudra. Vetri diminta Arjun untuk menjaga Kriti dan harus memastikan Kriti selamat karena Kriti adalah saksi kunci dari kasus Rudra. Di lain tempat, Anjali menelpon kepolisian meminta data lengkap tentang siapa itu Martin. Setelah melihat foto yang dikirim Arjun, Vetri menelpon Arjun dan memberitahu kalau terduga Rudra ada di rumah sakit tempat Kriti dirawat. Arjun meminta Vetri untuk tetap menjaga Kriti. Arjun pun menyusul ke rumah sakit. Tapi Vetri sudah dibunuh oleh terduga Rudra. Terduga Rudra bertemu dengan Narayan. Narayan masih mengenali terduga Rudra. Ia adalah Inspektur Martin. Narayan mengajak Martin menemui saksi kunci Rudra kasus 4 tahun yang lalu yang ditangani Martin. Sebelum ke ruangan Kriti, Arjun yang sudah sampai ke rumah sakit tersebut mencoba menghalangi rombongan Narayan dan Martin. Polisi mengejar Arjun dan Arjun pun berhasil lolos keluar dari kamar Kriti. Ternyata rencana Arjun berhasil dan membuat penjagaan untuk Kriti menjadi super ketat. Arjun menjebak masuk Martin ke sebuah ruangan dan mengunci bersama dirinya. Di situ terjadilah one by one Arjun dan Martin. Pada akhirnya Arjun pun terluka. Arjun mengetahui kalau Rudra adalah Martin, seorang polisi gagal yang berhenti kerja karena terlibat banyak masalah. Martin memberitahu Arjun kalau Rudra masih hidup dan menceritakan segalanya bahwa Rudra yang sesungguhnya adalah Anjali, kakak Arjun.
Anjali melakukan pembunuhan dengan mengumpulkan bukti palsu dan terduga fiktif untuk kenaikan pangkatnya, dan Anjali sering menyelesaikan kasus lebih baik dan cepat dari Martin, dan Anjali pula yang membuat Martin menjadi polisi yang bermasalah dan dipecat. Sejak saat itu Martin menjadi dendam dengan Anjali dan mencoba melakukan modus penculikan seperti yang dilakukan Anjali sebagai Rudra untuk membalaskan dendamnya pada Anjali. Dimulai dari membunuh istrinya sendiri. Martin tidak ingin membunuh Arjun karena ia punya rencana lain untuk Arjun. Martin menelpon Narayan dan mengatakan bahwa ia sudah berhasil menangkap Arjun atau Rudra palsu. Martin menyarankan untuk Narayan menembak Arjun agar Narayan mendapat kenaikan pangkat dan terkenal seperti Anjali karena telah membunuh pembunuh berantai Rudra. Tapi Arjun berhasil lolos dari rumah sakit dengan drama kebakaran dan menyusup masuk ke rumah Anjali. Nageswaran mencurigai seseorang sudah masuk ke rumah Anjali karena lift di perumahan Anjali rusak. Tapi Nageswaran tidak menemukan siapapun dan keluar. Arjun memberitahu Anjali kalau dirinya sudah mengetahui siapa Rudra yang sebenarnya. Anjali adalah Rudra yang membuat Martin melakukan penculikan seperti Rudra dan menjadikan Arjun adalah tersangka sebagai Rudra. Arjun menyangka Anjali melakukan pembunuhan hanya karena jabatan, tapi Anjali menyangkalnya dan mengakui semua pembunuhan karena suatu alasan. Anjali pun menceritakan semuanya pada Arjun. Ternyata keempat orang yang sudah dibunuh Anjali sebagai Rudra adalah pembunuh Vikram, suami Anjali. Dan Anjali memilih jalannya sendiri untuk membunuh semua pembunuh suaminya. Dan akhirnya Arjun dan Anjali pun bersatu menangkap Martin. Di lain tempat, Martin terlihat menelpon Narayan dan mengincar saksi kunci Kriti untuk dibunuh. Kepolisian memindahkan Kriti ke tempat yang lebih aman. Arjun kembali mengelabui Martin dan terjadilah one by one kembali. Polisi datang mengepung Martin dan Arjun. Arjun memberitahu kalau semua sudah direncanakan dengan matang oleh Anjali untuk menangkap Martin. Martin pun ditembak polisi dan tewas. Seperti kata Arjun yang dikatakan pada Martin, game over, permainan selesai. Begitupun juga dengan filmnya, selesai. Film ini ditutup dengan adegan video call Arjun dan Kriti yang sudah sehat. Arjun pun terlihat bahagia, begitupun juga dengan Kriti. Setiap perbuatan di dunia ini pasti ada yang baik dan pasti ada yang buruk. Tapi perbuatan akan menjadi baik dengan adanya cinta. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam, bye.